Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di renungan harian kita. Mari kita puji Tuhan kita bernyanyi semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Imamat pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmiji, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir, tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmiji, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercikkan 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan 1 ekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, dan 3/10 epat tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 log minyak. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang 1 ekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran, di tempat kudus karena korban penebus salah. Begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam, itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak kanan tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan.
Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Dan sesudah itu, ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan tentang seseorang yang mengalami penyakit kusta dan dia menjadi najis di hadapan Allah, diasingkan dari perkemahan antara orang Israel. Nah, Bapak Ibu, setelah 7 hari diasingkan, imam akan kembali memeriksa orang tersebut apakah dia sudah sembuh dari penyakit kustanya dan dia layak untuk ditahirkan di hadapan Allah. Jika orang tersebut telah sembuh, maka dia akan diarahkan oleh imam untuk mentahirkan diri lewat persembahan-persembahan untuk boleh memperoleh pentahiran di hadapan Allah. Kalau kita telah membaca, Bapak Ibu, di mana ketika orang tersebut dinyatakan boleh memperoleh pentahiran, imam memerintahkan untuk membawa 2 ekor burung untuk disembelih dan 1 lagi dilepaskan sebagai bukti daripada penebusan, daripada pentahiran, daripada kenajisan orang tersebut. Bapak Ibu, ada harga yang harus kita bayar, ada harga yang harus dibayar nenek moyang kita ketika mereka mengalami kenajisan di hadapan Allah, dan ketika ingin memperoleh pentahiran maka harus membayar dengan mahal lewat persembahan-persembahan di hadapan Allah. Bapak Ibu, orang yang mengalami kenajisan dan akan ditahirkan membawa 2 ekor burung di hadapan imam yang akan disembelih dan 1 lagi dilepaskan. Dan setelah hal demikian dilakukan, dia boleh kembali ke tengah perkemahan, namun belum bisa boleh masuk ke dalam kemah. Selama 7 hari dia harus ada di depan kemah, dan imam akan memeriksa dia. Dan hari ke-8, ketika imam memeriksa dia layak memperoleh pentahiran, maka dia harus membawa domba di hadapan Allah sebagai korban penghapus salah, penghapus dosa, sehingga dia boleh memperoleh pentahiran lewat proses-proses yang akan dilakukan oleh imam. Bapak Ibu, kenajisan yang membuat Allah tidak berkenan kepada kita itu harus dibayar mahal sehingga kita boleh memperoleh pentahiran, pendamaian di hadapan Allah, sehingga hidup kita layak di hadapan Allah. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah kepada nenek moyang kita, harus membayar mahal untuk boleh tahir di hadapan Allah. Dan hal demikian juga berlaku kepada kita, Bapak Ibu. Namun kita tidak harus membawa persembahan di hadapan Allah, tapi Allah yang menjadi persembahan, Allah yang menjadi korban sendiri bagi hidup kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Dia. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 dikatakan, ayat ke-18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nenek moyang kita ketika mengalami kenajisan, mereka harus mempersembahkan korban di hadapan Allah sehingga hidup mereka tahir dan layak di hadapan Allah. Namun Allah begitu mengasihi kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu. Allah telah mengorbankan dirinya sendiri. Dia telah menebus kita dengan darah yang mahal, memperdamaikan kita di hadapan Allah sehingga kita layak di hadapan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang hendak kita lakukan sebagai bukti kasih Allah dalam hidup kita, yang telah memperdamaikan kita, yang telah menebus kita dengan mahal, dengan darah yang mahal, kita diperkenankan di hadapannya. Kita tidak lagi najis di hadapan Allah. Dia telah menebus segala dosa kita lewat kematiannya di kayu salib. Sehingga apa yang menjadi korban kita di hadapan Allah, apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi perbuatan kita di hadapan Allah, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau ayat 17 dikatakan 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita sebagai orang yang telah ditebus Allah, yang telah diperdamaikan Allah dengan harga yang mahal, sehingga kita layak di hadapan Allah, kita tidak najis lagi di hadapan Allah, kita telah tahir di hadapan Allah. Hendaklah kita hidup di dalam ketakutan, Bapak Ibu. Inilah sebuah bukti respon dari kehidupan kita yang telah dibayar mahal oleh Allah. Kita harus hidup di dalam ketakutan. Takut melakukan yang salah di hadapan Allah, takut hidup dalam kenajisan, takut melanggar perintah Allah, namun senang melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harga yang mahal telah diberikan Allah dalam hidup kita. Apa yang akan menjadi respon kita daripada harga yang mahal ini? Andaikan kita hidup seperti nenek moyang kita harus mempersembahkan korban-korban sehingga kita boleh tahir di hadapan Allah, melewati step by step waktu yang terbuang untuk boleh memperoleh pentahiran daripada Allah. Namun Allah begitu mengasihi hidup kita, Dia berkorban dengan darah yang mahal, menebus kita dengan mahal, sehingga kita berkenan di hadapan Allah. Sehingga Allah meminta hari ini kepada kita, mari Bapak Ibu, hiduplah kita dalam ketakutan kita, takut berbuat salah, takut melanggar perintah Allah, takut hidup dalam kenajisan, sehingga Allah senantiasa berkenan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, jangan biarkan perkenanan Allah hilang dari hidup kita, karena hidup kita yang senang melakukan yang tidak benar di hadapan Allah, yang senang, yang gemar ingin melanggar perintah Allah. Namun firman Tuhan mau berkata hari ini kepada kita, hiduplah dalam ketakutan sehingga Allah berkenan kepada kita. Takut bukan berarti kita takut untuk dalam segi hal, tapi takut melanggar perintah Allah, takut melakukan yang tidak benar di hadapan Allah, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah. Karena orang yang kudus, orang yang benar akan diberkati oleh Allah. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-16, bagaimana Petrus mengutip daripada kitab Imamat, dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Inilah yang dikehendaki Allah dari hidup kita. Allah telah menebus kita supaya hidup kudus di hadapan Allah. Mari lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka hidup kita akan semakin diberkati oleh Allah. Kekudusan itu adalah prioritas dalam hidup kita, sehingga Allah akan berkenan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, kita telah dibayar dengan mahal. Mari takutlah untuk melakukan yang tidak benar di hadapan Allah, sehingga hidup kita semakin berkenan, hidup kita tetap tahir di hadapan Allah, dan kita layak tetap di hadapan Allah. Kita tidak diasingkan sebagaimana orang yang najis harus keluar dari perkemahan Allah, tidak bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihi Allah. Betapa sedihnya Bapak Ibu. Namun mari jaga kekudusan kita sehingga kita tetap di dalam kasih daripada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ada harga yang mahal harus kami bayar untuk boleh memperoleh pendamaian daripada Allah. Dan Allah telah membayar itu lewat darah yang mahal. Kematian-Mu di kayu salib telah memperdamaikan kami dengan Allah, sehingga kami layak di hadapan Allah, berkenan di hadapan Allah. Oleh karena Tuhan, ajar kami untuk senantiasa takut di hadapan Allah, takut melakukan yang jahat, takut melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga hidup kami tetap melakukan kehendak-kehendak Allah. Hidup kami semakin diberkati oleh Allah. Hanya di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Mari lakukan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita tetap berkenan, tahir di hadapan Allah. Amin. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku,